Ini dari serat Siti Jenar. Ini juga disalahpahami. Ada yang bilang gara-gara ini dianggap pengikutnya saya Siti Jenar itu tidak sholat, tidak Jumatan. Ada muridnya namanya Ki Lontang. Ki Lontang ini waktu diinterogasi antara lain yang diucapkan itu. Katanya Ki Lontang bersujud-sujud tiap hari Jumat di masjid, menyembah kesunyian, kesenyapan, kekosongan. Itulah yang kalian lakukan. Kalau menurut wejangan guru saya, orang sembahyang itu siang malam tiada putusnya dilakukan. Hai Bonang, ini karena yang interogasi Sunan Bonang. Keluarnya nafasku menjadi puji, masuknya nafasku menjadi doa. Karena tutur penglihatan dan pendengaran disuruh melepaskan dari angan-angan. Jadi kalau kamu sholat masih mengiaskan kelanggengan dalam alam kematian ini, maka sesungguhnya kamu ini kafir. Katanya Ki Lontang, yang pertama, kita sholat itu seringkali hanya olahraga. Itu yang dimaksud menyembah kekosongan, kesunyian, gak ada apa-apa, gak ada efeknya. Itu loh yang disembah sopo. Fisiknya aja kadang juga gak terlalu serius. Ada yang cowopetnya ngalah-ngalahi pesawat mau take off. Saya, kalau Ramadan nanti ada yang terawihnya cepetnya luar biasa. Itu ngapain? Kita sholat kan sedang berkomunikasi loh dengan yang paling maha puncak, Allah yang tiap hari merindukan kita. Sedang berhadapan-hadapan itu kok kelihatan kita tidak kerasan sekali. Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, yang kita sembah itu apa? Berapa persen Allah hadir bahkan dalam sholat kita? Oke. Jadi itu yang bahasanya Ki Lontang, menyembah kekosongan. Kalimat lainnya, sholat tanpa memahami hakikatnya seperti menyembah bumbung. Bumbung itu kan bambu itu loh. Itu kan ya memang luarnya sih kelihatan kukuh, tapi dalamnya kosong. Hatinya kayu. Batang kangkung kan juga dalamnya kosong. Kosong melompong, hampa dampa, kolong angin, bahasanya Ki Lontang. Jadi tidaklah sholat itu tidak begitu. Kalau hanya olahraga, kita sedang nyembah bumbung kosong. Tidak ada nilainya. Iya sih luarnya kelihatan ada, tapi dalamnya tidak ada apa-apanya. Dapatnya cuma capek. Kalau puasa dapatnya lapar. Kalau guruku, katanya Ki Lontang, tiap detik kehidupannya adalah sholat. Makanya tadi saya bilang, enggak, para wali itu justru mereka yang maniak ibadah, maniak syariat, tapi tidak berhenti di syariat. Syariat itu hanya wadahnya, lantarannya untuk naik ke wilayah yang lebih tinggi, dan puncaknya adalah bertemu dengan Allah. Terus ada lagi sindiran, sholat yang mencuri katanya. Apa sih sholat yang mencuri itu? Di serat Siti Jenar, pada waktu saya sholat, budi saya mencuri. Pada waktu saya zikir, budi saya melepaskan hati, menaruh hati pada seseorang. Kadang-kadang menginginkan keduniaan yang banyak, lain dengan zat Allah yang bersama diriku. Jadi sholat dan semua amal ibadah itu kan semacam permintaan Allah untuk kita lakukan. Harusnya demi Allah, tapi kita melakukan banyak sekali ibadah tidak demi Allah, tapi berpamrih. Kayak tadi, pamrihnya macam-macam, bahkan banyak yang keduniaan. Barang siapa sholat jamaah Isya dan subuh tanpa terputus, maka rezekinya akan dan kita rajin sholat
Isya dan subuh tanpa putus ngincer apa? Rezekinya lancar. Itu yang oleh Syekh Siti Jenar disebut sholat yang mencuri. Akal budi yang mencuri. Padahal bukan itu harusnya. Bukan duniawi targetnya sholat itu. Jadi jangan kesana. Kalau kesana mencuri kamu. Harus tetap Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Terus, dan ini nanti kalau dikomparasi dengan ayat, kritiknya Syekh Siti Jenar misalnya bisa dikomparasikan dengan surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Orang-orang sholat yang hasilnya malah neraka. Kenapa? Sholatnya karena riya. Alladzina hum yura'un walladzina hum an sholatihim sahun. Sholatnya lalai. Terus ada juga surat Al-Mu'minun yang artinya sholat itu harus khusyuk. Khusyuk itu yang pertama menghindarkan diri dari hal-hal yang sia-sia. Yang kedua tidak menyia-nyiakan waktu serta tempat. Yang ketiga menunaikan zakat. Ya, yang kedua. Yang ketiga menjaga kehormatan diri. Yang keempat menepati janji dan seterusnya. Jadi semua yang diomongkan Syekh Siti Jenar itu, ini kan karena banyak yang kritik, dianggapnya Syekh Siti Jenar itu ngarang, gak ngerti syariat, gak pernah ngaji. Gak mungkin lah. Kalau dilihat dari silsilahnya beliau masih ada garis keturunan sampai ke Nabi. Jadi itu banyak. Cuma cara beliau menyampaikan melihat situasi saat itu.